Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم بربي قيامي لا بنفسي ولا السوى فشكري له سبحانه وثنائي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah wassyukrulillah ala ni'amillah. Bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang senantiasa melimpahkan kepada kita berbagai macam nikmat. Kita bisa merasakan kenikmatan sehat pada fisik kita. Kita bisa merasakan nikmatnya makanan di lidah kita. Kita bisa beristirahat dengan nyenyak ketika membutuhkannya. Dan kita bisa merasakan kenyamanan serta ketentraman jiwa di saat kita sedang menyebut namanya dan menyembah kepadanya. Ini semua adalah nikmat yang sangat besar sekali. Nikmat yang tidak Allah berikan kepada seluruh manusia. Ketika kita memilikinya, berarti kita orang pilihan. Kalau kita sudah dipilih oleh Allah, maka seharusnya kita pandai untuk menjaga nikmat ini. Jangan sampai karena kita tidak pandai menjaganya, akhirnya Allah ambil, Allah kasih ke orang lain. Untuk kita yang bisa merasakan kenikmatan ketika beribadah itu harus dijaga betul. Jangan sampai tidak kita jaga, akhirnya Allah cabut itu nikmat dari kita dan Allah berikan kepada orang lain. Rugi. Ada orang bisa merasakan nikmat zikir. Ketika berzikir hatinya tentram, damai, adem, nyaman. Dia merasakan kenyamanan yang tidak bisa dia rasakan saat apapun. Aktivitas apapun dia lakukan, tidak ada yang semenyenangkan itu. Apa itu? Zikir. Akhirnya dia tak pandai jaga itu nikmat. Ya, sedikit tergiur dengan hawa nafsunya, sedikit-sedikit maksiat, sedikit-sedikit masih maksiat. Akhirnya Allah cabut nikmat tersebut. Ketika berzikir tidak lagi merasa seperti sebelumnya. Akhirnya sudah 10 tahun lebih dia berupaya untuk bisa merasakan kenyamanan tersebut lagi saat berzikir, baru kembali lagi nikmat tersebut kepadanya setelah 10 tahun lebih. Berapa banyak waktu yang terbuang tanpa bisa merasakan kelezatan zikir. Andaikan 10 tahun itu yang sudah dia lalui, nikmat lezat zikir masih ada bersamanya, sudah berapa banyak zikir yang dia baca? Sudah setinggi apa magomnya di sisi Allah karena zikir yang dia baca memang benar-benar sepenuh hati. Zikirnya mendekatkannya kepada Allah. Zikirnya menjaga dirinya dari maksiat. Zikirnya mengangkat derajatnya. Zikirnya membersihkan hatinya. Zikirnya menenteramkan jiwanya, itu mahal. Nah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa menjadikan kita hamba-hamba yang bisa merasakan kenikmatan ketika mengingatnya. Amin. Allahumma amin. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Dan zikir yang paling afdal itu adalah membaca Al-Quran. Al-Quran ini zikir paling afdal. Sudah kita bahas
Seperti apa pahala yang Allah akan berikan kepada orang yang membaca Al-Quran? Sudah paham kita itu. Nah, tinggal prakteknya sudah sampai di mana, kan begitu kan? Kalau kita maunya belajar saja, banyak ilmu kita kumpulkan, tapi ternyata tidak diamalkan, itu sama seperti orang yang menumpuk harta. Senang hartanya bertambah, bertambah lagi, bahagia lagi, bertambah lagi, bahagia lagi, tapi tak pernah dipakai olehnya. Sampai akhirnya innalillah, meninggal dunia, hartanya cuma disimpan saja, tak pernah dia nikmati. Buat apa? Ya kan, coba lanjutkan kita nyajan kenyo. Coba lanjutkan kita yang pakai itu uang, kita yang pakai itu harta. Sayang. Harta dikumpul-kumpul, ditumpuk-tumpuk, senang bahagia, hartanya tambah banyak, tapi belum sempat dia nikmati, meninggal duluan. Buat apa? Seperti itulah orang yang belajar banyak ilmu, bertambah wawasannya, tapi tidak pernah dia praktekkan. Nah, kayak yang tadi itulah kurang lebih. Tak ada gunanya. Jadi kita udah tahu Al-Quran itu per huruf 10 pahala. Per huruf 10 pahala kita dapat darinya. Bahkan kalau baca Al-Qurannya di dalam salat, per huruf 100 pahala, 10 kali lipat. Jadi lebih hebat dari ketimbang kita membacanya di luar salat. Nah, kita sudah tahu itu. Nah, setelah kita tahu itu, sampai sekarang sudah berapa ayat Quran yang kita baca? Sudah berapa juz Al-Quran yang kita baca? Sudah berapa juz rutinan harian kita untuk membaca Al-Quran? Sudah berapa lama waktu yang kita luangkan setiap hari untuk duduk membaca Al-Quran? Nah, itu pertanyaan buat kita. Begitu. Man izdada ilman wa lam yazdad hudan, lam yazdad minallahi illa bu'da. Kata Nabi, siapa orang ilmunya bertambah tapi hidayatnya tidak bertambah, maka sejatinya dia bertambah jauh dari Allah. Wal'iyadzubillah. Nah, mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita kemudahan untuk menjadi hamba-hamba yang terus bertambah ilmunya dan juga terus semangat untuk mengamalkan semua apa yang kita tahu. Amin ya rabbal alamin. Wa'lamu anna littilawati adaban zahiratan wa batinah. Ini minggu lalu atau 2 minggu lalu tepatnya sudah kita obrolkan bersama mengenai bahwasannya ketika membaca Al-Quran itu ada etika yang harus kita terapkan. Nah, etika ini terbagi menjadi 2. Etika dalaman dan etika luaran. Kalau dalam bahasa Arabnya zahiron wa batinan, zahir dan batin, lahir batin. Nah, kalau lebaran, mohon maaf lahir batin, ada lagunya pula, minal aidin wal faizin, maafkan lahir dan batin. Apa maksud lahir dan batin? Zahir batin, luar dalam. Jangan cuman bilang, ya saya maafkan, pakai mulut saja, tapi hatinya masih ada ganjilan. Itu artinya maafkan di luar baik, dalamnya masih nyimpan benci. Nah, begitulah adab dan etika ketika membaca Al-Quran juga sama. Ada adab luaran, ada adab dalaman. Adab luar dan adab dalam. Kalau adab luar, ya kita pakailah baju yang rapi. Tubuh kita pakai wewangian. Jangan lupa berwudu. Kalau bisa menghadap kiblat. Kita kan tahunya kiblat itu harus kita hadap kepadanya saat sholat, karena itu rukun atau syarat sholat. Kalau sholat tak hadap kiblat, sholatnya tidak sah. Adapun ibadah lain tidak ada yang disyaratkan untuk menghadap kiblat, tidak ada kecuali sholat. Dan yang serupa dengan sholat, apa itu? Sujud tilawah dan juga sujud syukur. Sujud tilawah dan juga sujud syukur. Nah, itu sama seperti sholat, harus hadap kiblat. Tapi
Walaupun menghadap kiblat itu hanya merupakan syarat dalam sholat, tapi tetap kita dianjurkan untuk menghadap kiblat pada aktivitas ibadah-ibadah tertentu, walaupun tidak syarat, walaupun tidak harus. Hukumnya sunnah, dan ini termasuk etika. Apa diantaranya? Membaca Al-Quran. Diantaranya lagi, kalau kita zikir, pelintir tasbih, ya kan? Termasuk kalau kita dulu di pondok pesantren diajarkan, kalau ngulangin pelajaran, tadi pagi sudah belajar sama ustaz, malam mau diulangin biar tidak lupa, buka kitabnya ngadep kiblat. Tidak harus, bukan syarat, tapi kiblat itu sangat sakral. Walaupun Allah tak beritahu kehebatannya secara jelas dan lugas, secara terang-terangan, tapi ada secara tersirat bahwasanya arah kiblat itu sakral. Begitu Bapak. Jadi arah kiblat itu sakral. Makanya Allah suruh kita kalau sholat ngadep ke Ka'bah, ngadep kiblat. Itu menunjukkan kesakralannya. Kalau sudah itu arah adalah arah yang sakral, kenapa harus ketika sholat saja kita mengarah kepadanya? Kalau kita lakukan ibadah selain sholat, arahkan juga ke kiblat, malah bagus, sakral. Ada 2 santri Pak, sama-sama pinter, mondoknya bareng, tamatnya bareng, duduk dalam satu kelas yang sama, ustadznya sama, pelajarannya sama, daya tangkapnya kurang lebih sama, pinter galuh. Yang menjadi pembeda apa? Yang menjadi pembeda yang satu, kalau dia ngulangin pelajaran tak ngadep kiblat. Yang satu lagi, kalau dia ngulangin pelajarannya, dia ngadep kiblat. Akhirnya tamat ini 2 orang dari pondok pesantren, semua ilmunya pinter, tinggi galau ilmunya, lama mondoknya. Tapi subhanallah, yang lebih terpakai, yang lebih bermanfaat ilmunya, yang lebih memang dihargai bahwasannya dia itu orang alim, memang diposisikan sebagai ulama, yang dulu ketika nyantri, ketika ngulangin pelajaran ngadep kiblat. Makanya tidak sama. Arah kiblat itu sakral. Begitu. Makanya kalau lagi baca Al-Quran, termasuk adab zahir, adab luaran yang nampak di mata, itu kalau bisa menghadapnya ke kiblat. Terus posisi tubuh dirapikan, jangan selonjoran kaki. Termasuk juga jangan sampai Al-Qur'annya itu ditampau pakai paha. Misal nih kita baca Al-Qur'an, karena udah capek akhirnya Al-Qur'annya diletakkan di paha. Jangan. Itu tidak etik, atau di luar etika, itu tidak beradab kepada Al-Qur'an. Karena Al-Quran tidak sama dengan komik, bahkan dengan koran, walaupun mirip-mirip Pak, koran Quran, koran Quran, baca pula, ini koran ini ambil dari bahasa Arab kayaknya, bacaan kan artinya kan, koran Quran, mirip-mirip kalimatnya tuh, tapi tetap perbedaannya sangat jauh di antara, seperti langit dan bumi jauhnya. Jadi Al-Quran tidak sama seperti buku-buku lainnya. Bahkan jangankan Al-Quran, kalimat-kalimat atau buku-buku yang di dalamnya terdapat asma Allah, walaupun bukan Al-Quran, tetap tidak bisa disamakan dengan buku-buku biasa. Jangan diletakkan di lantai, disentuh kalau bisa. Yang selain Al-Quran pakai wudu, kalau tak bisa tidak apa-apa. Tapi kalau Al-Quran tidak boleh ditawar-tawar, tidak boleh disentuh kecuali dalam keadaan berwudu. Nah itu adab luaran seperti itu. Di antara adabnya itu kalau baca Al-Quran jangan terlalu terburu-buru. Kadang-kadang Pak Ado ketika Ramadan itu pengen kejar-kejaran khatam. Kalau bisa 3 hari khatam, atau 10 hari khatam. Akhirnya ngajinya cepat, panjang pendeknya sampai tidak benar lagi. Nah itu tidak adab itu. Biar baca perlahan.
sedapatnya, yang penting resep, yang penting tadabbur, yang penting bacaannya, tajwidnya tepat. Walaupun kalah banyak dengan yang ugal-ugalan bacaannya, tetap kita lebih Allah sukai. Begitu. Karena kita menerapkan etika dan adab kepada Al-Quranul Karim. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Nah, itu yang kita bahas tadi barusan, adab luaran. Kalau adab dalam itu adab hati, sanubari, kalbu. Di sini dinyatakan wa min ahammil adabi wa akadiha ay yakuna at-tali fi tilawatihi mukhlishan lillahi ta'ala. Ini yang paling penting ini. Ketika membacanya harus hati kita penuh rasa ikhlas, tulus karena Allah. Bukan minta alam, bukan cari muka, bukan minta hormati, bukan minta hargai, bukan juga minta dipuji. Tidak, tulus karena Allah. Orang mau tahu aku baca atau orang tak tahu, sama. Orang puji aku ketika aku membaca atau orang malah caci, sama. Jadi ikhlas itu bukan sekedar kita itu tidak mau atau tidak mengharap pujian saja, bukan. Istiwa bainal madhi wad dzam. Cacian dan pujian bagi kita sama, itu ikhlas, tulus. Jadi ketika kita beribadah, orang puji atau malah mungkin ada orang nyibir kan, mencaci, Allah ibadahnya di masjid saja, dasar tukang cari muka. Misal ada orang bilang kayak itu ke kita, kalau kita memang ikhlas, tidak marah kita. Dia tuh ngatai aku, ya sudah biar. Tapi kan dia nyaci, ya kenapa? Sakit hati, sabar, begitulah hidup. Kalau orang caci kita terus kita balas caci, kita tidak ikut Nabi, artinya itu. Ada orang masih awam hatinya, tidak boleh dicaci orang. Orang lain caci langsung dia balas caci, kayak anak kecil jadi. Kalau masih orang caci kita balas caci, itu anak kecil masih. Anak-anak itu rebutan barang. Ada tidak sampai tua wong rebutan barang? Ada. Tapi beda barangnya. Kalau anak-anak rebutannya mainan. Kalau orang sudah dewasa, sudah tua, rebutannya tanah, Pak. Namanya apa? Sengketa. Iya. Kalau masih anak-anak, rebutan barang yang kecil-kecil. Nanti kalau sudah dewasa, akhirnya apa? Kongsi dalam sebuah bisnis, akhirnya ada akor rebutan bisnis itu. Nyaplok langsung nama dia pribadi, temannya disingkirkannya, rebutan, begoco. Jadi orang ini kadang-kadang sampai dewasa pun masih kekanak-kanaan ketika itu dia lakukan. Makanya kita diajarkan untuk hidup dengan cara dewasa. Di antaranya ikhlas. Apa itu ikhlas? Kata ulama sebagian mengatakan istiwa bainal madhi wad dzam. Mau orang puji, mau orang caci, sama. Orang puji kita tak terbang, orang caci kita tak marah, sama baik. Jadi mau orang puji tidak senang gitu, biasa. Pujian makhluk itu tak kekal selama-lamanya. Begitu kan? Boleh jadi hari ini dia puji kita, nanti minggu depan dia merasa kita berseberangan dengan dia caci kita. Boleh jadi. Atau sebaliknya, orang ada caci kita tapi akhirnya ngerasa cocok jadi puji kita. Boleh jadi. Atau ada kepentingan pribadi jadi puji kita. Sama, orang mau puji, orang mau caci, tidak ada bedanya. Nah, itu ikhlas itu. Kita ibadah orang puji tidak terbang, kita ibadah orang caci tidak marah. Dia mungkin bayar apa-apa. Al-Imam Ali Zainal Abidin, itu cucu Nabi Muhammad yang ketiga itu. Subhanallah. Ada satu orang datang ke beliau caci-caci depan orang banyak, Pak. Terkenal beliau ini, sangat terkenal. Bahwasanya beliau cucu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah, ada satu orang tidak suka dengan beliau. Didekatinya oleh orang tadi, dicaci-caci, dikatain dengan suara yang
agak tinggi volumenya, sehingga orang-orang yang ada itu dengar semua. Panjang ngomelannya, didiamkan, dibalas sepatah kata pun tidak. Tidak bergeming, santai. Itu baru pakem, itu dewasa. Malah lebih hebat. Setelah orang itu selesai ngomel, beliau ajak orang itu ke rumahnya, dikasih duit, Pak. Akhirnya orang itu jadi tidak enak hati. Kenapa Anda kasih saya uang? Tidak seperti orang pada umumnya, dicaci, marah, balas caci. Tapi Anda bukan sekedar tak marah, yang ada malah memberi. Kok bisa? Terima kasih aku tuh sama kamu, kata beliau tadi. Aku pandang cacian Anda itu adalah cacian yang membangun, kritik yang membangun. Aku ini selama ini tidak pernah ada orang caci aku, kritik aku, sehingga aku tidak tahu apa kurangnya diriku. Nah sekarang Anda alhamdulillah beritahu macam-macam kekuranganku. Mau kasih, lama aku tunggu yang model ini. Jadi aku ngerasa senang dengan omongan kamu tadi. Nah, duit buat kamu. Ini udah di luar nalar, Pak, sebenarnya bagi kita. Udah bisa kayak itu. Kayaknya kita tidak bakal sampai ke makom itu sampai kapanpun. Begitu kan dalam hati kita. Tapi ya minimal. Orang caci kita tak usah balas caci. Diamkan saja. Begitu. Lama-lama dia jadi sahabat kita bisa. Kata ada Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad As-Segaf, wali kutub, wali hebat luar biasa. Tinggalnya di Jeddah, Saudi Arabia. Beliau lagi ngajar. Umur beliau ketika itu mungkin sekitar 70 tahunan, Pak. 70 tahunan. Ketika beliau sedang mengajar, ceramah panjang lebar, beres, selesai, ada satu orang. Ini orang Wahabi. Kan banyak Wahabi kan di sana kan. Tidak sepaham dengan paham kita. Tiba-tiba ini orang berdiri, masih muda, langsung ceramah. Tanpa dipersilahkan, tanpa minta izin. Panjang lebar apa isi ceramahnya? Menentang semua ceramah yang disampaikan oleh Habib Abdul Qadir tadi. Ditentang semua, ini tidak benar, ini tidak boleh, ziarah itu haram, maulid itu bid'ah, panjang lebar ajarannya disampaikan di situ. Habib Abdul Qadir ini di situ muridnya semua. Nah, kalau beliau ngetek sekali, Pak, gebuk iwang ini, selesai, Pak. Iya, kandang dewek. Tapi apa yang beliau lakukan? Beliau umur hampir kurang lebih ketika itu 70 tahunan, duduk sudah di kursi roda. Akhirnya beliau dibelakangin oleh pemuda tadi itu, sambil ceramah panjang lebar, teriak-teriak dengan nada keras. Habib Abdul Qadir di belakangnya, jadi kan ditutupin sama ini orang, berdiri berusaha, susah berdiri. Murid-muridnya mau bantuin, tidak usah, kata beliau. Terus sampai berdiri, mulai jalan perlahan-pelan sampai ke dekat orang itu tadi. Ternyata pundak belakangnya dicium oleh beliau. Berhenti ngomong budak muda tadi, noleh ke belakang, bingung dia. Dia tahu kalau dia itu sudah kurang etika. Cuman karena ingin menyampaikan kebenaran menurut dirinya, akhirnya dia beranikan. Orang kalau sudah dibegitukan, apalagi di kandang sendiri biasanya, resiko orang itu tadi besar. Bisa mati konyol kan. Tapi malah yang dia dapati apa? Penceramah yang sedang dia jelek-jelekkan tadi, yang sudah tua seperti itu, yang mau berdiri saja susah, akhirnya berusaha dengan kesusahannya, kepayahannya, ngedekati dia dari belakang, dicium pundaknya. Pundak dia dicium. Ini akhlak Nabi ini sallallahu alaihi Muhammad. Ini akhlak Nabi Muhammad ini. Tidak balas pujian, tidak balas cacian dengan cacian, tidak. Dibabit pakai batu, balas pakai duit, Pak.
Begitu kan? Jadilah engkau seperti pohon, dilempar dengan batu tapi balas dengan buah. Itu kan? Itu pohon itu. Subhanallah, akhirnya orang tadi tobat, jadi murid beliau. Itu akhlak Nabi. Lihat Nabi Muhammad itu berapa banyak musuhnya. Ada Abu Sufyan, Khalid ibn Walid, banyak lagi, Amr ibn al-As, banyak. Tapi mereka semua itu akhirnya jadi sahabat Nabi, jadi pengikut Nabi. Berkat apa? Akhlak, kedewasaan, yang memang itulah PR kita ketika hidup. Begitu. Untuk menjadi tua itu tidak ada pilihan, tapi untuk menjadi dewasa itu pilihan kita. Mau jadi orang dewasa sejak kapan? Kalau masa tua kita udah tahu kita sekarang umur berapa, nanti berarti sekian tahun lagi aku sudah menua. Cuman untuk jadi orang dewasa itu pilihannya ada di tangan kita. Dan kedewasaan yang cukup hebat itu ketika kita bisa berikhlas, hidup tulus karena Allah. Itu mahal. Bukan sekedar ketika beribadah saja tulus karena Allah, tak harap pujian atau hal lain, tapi juga ketika kita bermuamalah dengan sesama, ini juga yang kita terapkan. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Jadi adab hati yang mesti kita terapkan ketika membaca Al-Quran itu harus ikhlas, tulus karena Allah. Orang kalau sudah punya sifat seperti ini dalam hatinya, nikmat hidupnya. Iya, tidak peduli apa kata orang. Itulah kadang-kadang kan orang ini kadang-kadang ruwet hidupnya gara-gara terlalu mikirkan apa kata orang. Sampai kadang-kadang nak ngadokan acara baik, pikirannya apa? Apa kata uang kalau kita nak ngadokan acara nih? Nak ngawin ke anak misal. Duit pas-pasan, tapi akhirnya maksokan nak di gedung tulah, nak ngundang wong 1000 tulah, nak pakai hiburan ini itu tulah, ndak paca ida. Bukan apa kita nih, nak mau bayar keluarga, kalau ida apa kata wong, adek kamu dulu, jadi iyo lain pak, kita tuh waktu itu masih ada, iyo memang, ya cuman tetap nggak disamakan lah. Adeknya mewah, kakak dari mewah, kenapa kata wong tahunya kita nih. Nah, timbul berutang, ruwet pak hidup pak. Kalau apa kata wong, kadang-kadang ada sebagian orang overthinking, hidupnya mikirkan apa kata orang. Ya sudah, biarkan orang mau bilang apa, yang penting kita nyaman hidup sesuai aturan Allah dan Nabi. Begitu, tidak usah ambil pusing. Kalau nak melok apa kata wong, yo kayak orang yang naik kuda 2 beranak itu kaget. Naik keledai 2 beranak pak. Masuk sikok kampung, anak sama bapak naik galau. Bingung, wong kampung situ ngomong apa? Woi kata utak wong ini. Ngapo dia sama anaknya naik galau pucuk keledai, menges keledai itu. Akhirnya turun bapaknya pak, anaknya di pucuk keledai tadi. Masuk kampung lain pula lah, ada omongan baru lagi. Oi, si anak ini kurang ajar. Bapaknya dibiarkannya megang tali keledai, ndak do naik keledai, dionyo santai di pucuk keledai. Anak durhaka. Akhirnya balik. Bapaknya pula di pucuk, anaknya yang nuntun. Masuk kampung lain lagi, ada omongan lain lagi. Ini bapak kata otak, ndak kesian sama anak. Awak tua, awak sudah besar, awak sudah kuat fisik, itu anak masih kecil, tapi dia yang nikmati kendaraannya, anaknya dibiarkan di bawah. Pening palak wong tua tadi, ya sudahlah. Turun kalau akhirnya keledai tadi digandeng baik, masuk kampung lain pula. Oh gila wong ini. Keledai nganggur ndak dipakai. Nganggur keledai ndak dipakai, buat apa bawa keledai jauh-jauh, cuman ndak dipakai. Pusing palak wong luar nih. Kayak itulah manusia. Kalau kita nak
Nak kita agak iya apa kata mereka itu kati benernya Pak gitu Pak. Pokoknya kita harus punya barometer yang sesuai syariat. Patok saja itu selesai. Sisanya budekkan telinga, butakan mata. Yang penting kita sudah merasa sesuai apa kata Allah. Selesai. Hakadha. Kecuali kalau memang ada kritik yang membangun. Kritik yang memang kita merasa, oh iya betul, aku salah di situ, ya untuk perbaikan diri. Tapi kalau tidak, ya buat apa? Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Jadi adab yang mesti kita terapkan ketika membaca Al-Quran, bahkan pada semua ibadah yang kita lakukan, bahkan kalau bisa pada aktivitas harian yang kita bilang itu bukan ibadah, tetap kalau bisa ikhlas. Biar nyaman Pak, kita Pak hidupnya tentram. Hidup karena Allah, itu luar biasa itu. Itu maqam tinggi itu. Kalau bisa kita aplikasikan itu dalam kehidupan kita, dalam jiwa kita. Amin ya rabbal alamin. Wa min ahammil adab wa aujabiha ay yakuna fi hali tilawatihi mutadabbiran lima yaqra'u mutafahhiman lahu hadiral qalbi indahu. Termasuk adab dalam, adab hati ketika membaca Al-Quran. Sehendaknya kita ketika membaca Al-Quran tersebut sambil ditadaburi yang kita baca itu. Sambil ditadaburi. Tadabbur itu berusaha untuk mengerti apa yang kita baca. Tidak bisa bahasa Arab aku. Banyak Quran terjemah. Sedikit banyak kita harus tahu apa isi Al-Quran. Biar kita bisa renungi. Karena di dalamnya banyak ilmu. Di dalamnya banyak nasihat. Di dalamnya banyak wasiat serta pesan dari Allah untuk kita. Juga banyak kisah-kisah yang sangat bagus sekali kalau kita ambil pelajaran darinya. Itu dalam Al-Quran itu luar biasa. Masya Allah. Jadi Al-Quran itu bisa menjadi penasehat terbaik di dalam kehidupan kita. Kalau kita bisa membacanya sambil merenungi maknanya. Misal saja, ada hal yang ingin kita lakukan, tapi kita khawatir tidak mampu mewujudkannya. Baca Quran, nanti ketemu kalimat wallahu ala kulli syai'in qadir. Allah itu mampu atas segala sesuatu. Nah kau, Allah yang mampu. Salah aku berarti selama ini. Ngapo kadang-kadang ngukur sesuatu itu dengan kemampuanku. Aku ini mampu apa? Bahkan yang mampu saja, kalau Allah tak berkehendak, jadi tidak mampu. Qarun itu punya segala. Apalagi masalah finansial kan kadang-kadang Pak jadi hambatan. Jadi buntu otak nih kadang-kadang masalah duit. Padahal uang itu tidak menjadi penentu. Walaupun secara awam kita ngomong bil fulus kullu syai' mulus. Dengan uang segalanya akan mulus, lancar. Itu logika awam kita. Tapi tetap tauhid ajarkan kepada kita bahwa yang maha mampu Allah. Kita tak punya kemampuan. Jadi ketika kita itu ada sesuatu yang menjadi pikiran kita, apalagi masalah terkait masalah keuangan tadi, ya sudah, yang kaya itu Allah. Punyalah kita harta banyak, ini bukti. Tidak menjamin punya harta banyak itu semuanya akan lancar-lancar dan baik-baik saja. Qarun itu orang paling kaya. Tapi akhirnya hartanya itulah yang membuat dia celaka. Bukan malah, kan kita tahunya Pak, harta itu pelicin paling bagus kan. Pelicin yang paling mantap itu paling mujarab, uang. Jadi kalau punya duit tuh sudah pacak galo-galo lah.
Tidak kata yang tidak baca. Si Qarun itu hartanya lah yang mencelakakan dia. Hartanya lah yang menghabisi dia, yang membuatnya terpuruk sampai kapanpun. Sampai di akhirat tidak kelar kesialan dia. Apa dia pasal? Duit dia. Itu pelajaran buat kita. Nah, lagi-lagi ini kalau kita merenungi Al-Quran, kisah Qarun kita dapat. Jadi kita akan mengaitkan segala sesuatu dalam kehidupan kita pada kemampuan dan kodratnya Allah, bukan kemampuan kita. Kita yang awalnya merasa tak mampu, lah kita mampu sekalipun, kalau Allah bilang tidak bisa, tetap tidak bisa. Begitu kan? Kadang-kadang kita ini terlalu melihat apa yang ada pada kita, sehingga kalau kita ngerasa mampu, pede. Ketika kita merasa tak mampu, mulai gelabakan, kerepotan, ngerasa ketakutan, gelisah, susah hidup kayak itu. Itulah kadang-kadang ada orang hidupnya gelisah terus, pusing terus. Kenapa? Ngadep igawe yang dilihat kemampuan dia. Kita tidak mampu apa-apa. Semampu apapun kita, bagi kita, tetap itu pun dari Allah. Allah yang memampukan kita. Kalau Allah mau cabut, sekejap mata kelar. Hilang semua itu yang kita punya. Nah, makanya kaitkan kepada kemampuan Allah. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Allah yang maha mampu atas segala sesuatu. Jadi perkara apapun dalam hidup kaitkan kepada kodratnya Allah. Allah maha mampu. Aku tidak punya apa-apa, aku tidak bisa apa-apa. Yang aku rasakan aku bisa ini dan itu sekalipun itu Allah yang memampukanku. Jadi sudah tawakal saja, ikhtiar semampunya, doa sekencangnya, sekuatnya, sisanya tawakal kepada Allah. Allah yang maha mampu. Insyaallah kecil nih gawe nih bagi Allah. Aku sudah berdoa, aku sudah usaha, sisanya Allah yang bantu insyaallah. Dan Allah maha mampu atas segala sesuatu. Apalagi urusan ini baik cuman kecil, insyaallah bisa, insyaallah. Jadi tidak pusing hidup, nyaman. Apapun urusan kita antang, ngapo pede terus, ngapo? Karena kita merasa dibersamai oleh kekuatan terhebat, yaitu kekuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Boleh dari mana Pak kamu mindset itu? Dari Quran lah. Siapa yang ngajari? Baca Al-Quran tuh, pahami maknanya. Makanya kalau ngaji bukan cuma kumat kamit kalau bisa. Jadi kalau baca Al-Quran, kalau bisa jangan hanya komat kamit baca kalimatnya saja, renungi artinya, resapi maknanya. Jadikan ilmu yang membekali kita untuk menjalani kehidupan ini. Kalau kita baca Al-Quran sambil ditadabburi, itu bukan sekedar kita itu menerapkan etika membaca Al-Quran, bukan hanya itu. Tapi dari tilawatul Quran kita belajar. Dari tilawatul Quran kita membentuk mindset kita sebagai seorang muslim sejati. Nah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita orang-orang yang dekat dengan Allah, dekat dengan Rasul, dekat dengan Al-Quran. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita orang-orang yang selalu berbekal dalam kehidupan ini dengan membaca Al-Quran dan memahami makna-makna yang terdapat di dalamnya, sehingga Al-Quran akan menuntun kita semua menuju jalan untuk masuk ke dalam surga. Amin ya rabbal alamin. Mungkin hanya ini. Kalau ada salah-salah kata, maafkan kepada Allah, saya mohon ampun. Hadza ma naqulu lakum wal 'afu minkum. Kita tutup dengan doa bersama. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la ma'ana wa la hawalaina shaqiyan wa la matrudan wa la mahruma. ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولأساتذتنا وارحمهم كما ربونا صغارا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم warahmatullahi wabarakatuh.